Coba bayangkan sejenak. Anda lagi berdiri di tepi pantai. Tiba-tiba, ada sebuah kapal besar mendekat, membawa orang-orang yang belum pernah Anda lihat sebelumnya. Anda belum tahu, tapi mereka datang bukan untuk berteman. Mereka datang untuk menyerbu, membantai, dan merampas tanah Anda. Tapi, ternyata senjata mereka yang paling mematikan itu bukanlah pedang ataupun senapan. Bukan. Senjata itu adalah sesuatu yang bahkan nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Sebuah penyakit misterius yang tiba-tiba muncul. Kulit melepuh bernanah, demam yang sangat tinggi, dan cuma dalam hitungan hari, nyawa melayang. Nah, itulah kenyataan pahit yang dialami penduduk asli benua Amerika ketika para penjajah dari Eropa datang. Bayangin, virus-virus tak kasat mata ini berhasil memusnahkan hingga 95% populasi penduduk asli. Ini adalah perang dalam skala mikroskopis, tapi dengan konsekuensi yang mengubah dunia selamanya. Dan di garis depan pertempuran ini, ada para pahlawan yang mungkin nggak pernah kita lihat. Yap, prajurit di garda terdepan perang ini adalah para peneliti. Mereka itu ibaratnya lagi dalam perlombaan lari tanpa henti, di mana mereka harus selalu selangkah lebih maju dari musuh. Kenapa? Karena kalau sampai mereka kalah cepat, seluruh umat manusia bisa jadi taruhannya. Karena taruhannya adalah nyawa kita semua, penelitian semacam ini jelas nggak bisa dilakukan di sembarang tempat. Para ilmuwan ini butuh markas khusus yang super-duper aman. Nah, disinilah konsep yang namanya biosafety atau keamanan hayati jadi sangat-sangat penting. Anggap saja ini seperangkat aturan perang untuk memastikan musuh-musuh kecil ini tetap terkunci rapat di dalam laboratorium. Markas-markas ini atau laboratorium ini dibagi berdasarkan tingkat bahayanya. Kita menyebutnya Biosafety Level atau BSL. Oke, kita mulai dari level yang paling dasar dulu ya. Laboratorium BSL 1, mungkin Anda pernah lihat yang seperti ini di sekolah atau kampus. Musuh yang diteliti di sini itu kuman-kuman yang risikonya rendah. Contohnya bakteri E. coli jenis tertentu. Protokolnya pun sederhana. Pakai jas lab, nggak boleh makan atau minum di dalam, dan yang paling penting, selalu cuci tangan. Ibaratnya ini seperti main sama hamster. Relatif aman, tapi ya tetap ada risiko kecil kan? Nah, di BSL 2 tingkat ancamannya naik drastis. Di sini kita udah ngomongin soal virus-virus serius seperti HIV yang sampai sekarang belum ada obatnya dan juga rabies yang tingkat kematiannya itu hampir 100% kalau gejalanya udah muncul. Makanya keamanan di sini juga ditingkatkan secara signifikan. Pintunya bisa nutup sendiri secara otomatis, akses masuknya super terbatas, cuma orang tertentu yang bisa masuk, dan semua pekerjaan dengan sampel virus atau bakteri harus dilakukan di dalam Biosafety Cabinet. Itu loh kotak kaca dengan aliran udara khusus yang melindungi peneliti dan juga lingkungan dari kontaminasi. Oke, di level 1 dan 2 tadi, patogennya menular lewat kontak langsung. Gampangnya, kita harus bersentuhan. Tapi, gimana kalau musuhnya bisa melayang di udara? Nggak kelihatan dan bisa kita hirup kapan saja. Nah, disinilah pertempuran jadi jauh lebih berbahaya. Selamat datang di BSL 3. Di level ini, para ilmuwan berhadapan dengan musuh-musuh kelas berat. Musuh yang kalau sampai lolos bisa memicu epidemi global. Contohnya apa? Ada antraks, ada flu Spanyol yang dulu mematikan banget, dan tentu saja COVID-19 yang sempat mengunci seluruh dunia. Di level ini, sama sekali nggak ada ruang untuk kesalahan sekecil apapun. Karena satu kelalaian saja bisa memicu bencana yang mengerikan. Dan ini pernah benar-benar terjadi di dunia nyata. Ceritanya begini, tahun 1979 di Uni Soviet ada seorang teknisi yang salah pasang filter udara di sebuah lab. Sadar akan kesalahannya, dia meninggalkan catatan peringatan. Tapi sayangnya catatan itu nggak kebaca sama petugas chef berikutnya. Keesokan paginya, sistem ventilasi dinyalakan dan spora antraks yang sangat mematikan menyebar ke kota terdekat. Akibatnya, puluhan nyawa melayang, sebuah tragedi yang jadi pengingat pahit betapa krusialnya protokol keamanan ini. Kalau BSL 3 tadi kita sebut tempat melawan musuh berbahaya, maka BSL 4, nah ini dia arena untuk menghadapi final boss-nya. Tempat ini khusus disediakan untuk patogen-patogen paling mematikan yang dikenal manusia yang seringkali belum ada obat atau vaksinnya sama sekali. Coba kita ambil contoh Ebola. Virus ini bisa masuk ke tubuh kita hanya lewat satu sentuhan ke mata atau mulut. Begitu masuk, dia langsung membajak sel imun kita, mengubahnya jadi pabrik untuk memperbanyak diri. Dan puncaknya, virus ini merusak pembuluh darah kita dari dalam, menyebabkan pendarahan internal besar-besaran.
Mengerikan, inilah jenis musuh yang dihadapi di BSL-4. Justru karena risikonya yang luar biasa besar, laboratorium BSL-4 ini sangat langka. Di seluruh dunia, jumlahnya hanya ada sekitar 51. Tempat-tempat ini adalah benteng pertahanan terakhir umat manusia dalam melawan penyakit-penyakit paling mengerikan. Kondisi di dalamnya, wah, udah kayak di film fiksi ilmiah. Laboratorium ini seringkali dibangun di bawah tanah, benar-benar terisolasi dari dunia luar. Para ilmuwan harus pakai baju khusus yang mirip kostum astronot, lengkap dengan pasokan udara terpisah. Dan sebelum keluar, mereka wajib melewati proses dekontaminasi dengan mandi bahan kimia. Ini adalah pengorbanan yang luar biasa demi bisa memahami cara mengalahkan musuh kita yang paling berbahaya. Jadi singkatnya gini, setiap level keamanan itu dirancang untuk menghadapi jenis ancaman yang spesifik. Mulai dari sekedar cuci tangan di BSL-1 sampai pakai baju bertekanan penuh di BSL-4, setiap detailnya itu diperhitungkan dengan matang untuk menjaga kita semua tetap aman. Tapi jangan kira perang ini sudah selesai ya, jauh dari itu. Setiap kali kita berhasil menciptakan antibiotik baru, musuh kita, para kuman ini, juga ikut berevolusi. Sekarang, kita menghadapi apa yang disebut bakteri super, kuman-kuman yang udah kebal sama obat-obatan andalan kita. Tapi, para ilmuwan kita nggak menyerah gitu aja. Mereka terus berinovasi menciptakan senjata-senjata baru. Salah satu yang paling menjanjikan itu namanya terapi faga. Ini keren banget, jadi kita menggunakan virus baik yang secara spesifik tugasnya memburu dan menghancurkan bakteri jahat. Pada dasarnya, kita melawan kuman dengan kuman. Tapi tahu nggak, pada akhirnya senjata terkuat kita dalam perang ini bukanlah teknologi canggih atau laboratorium super aman. Senjata itu adalah sesuatu yang kita semua miliki, pola pikir ilmiah. Coba kita mundur sedikit ke tahun 1854 di London, saat wabah kolera melanda hebat. Waktu itu banyak orang menyalahkan udara kotor atau bahkan kutukan. Tapi seorang dokter bernama John Snow berpikir secara berbeda. Dia nggak panik, dia justru mengumpulkan data. Dia memetakan setiap kasus kematian dan menemukan kalau semuanya berpusat di sekitar satu pompa air umum. Setelah dia berhasil meyakinkan pejabat untuk melepas gagang pompa itu, wabah pun langsung berhenti. Itulah kekuatan observasi dan logika. Nah, kisah John Snow tadi dan juga keberadaan laboratorium-laboratorium super canggih masa kini membawa kita pada satu kesimpulan penting. Dalam sains, keamanan, dan pola pikir yang berbasis bukti itu bukanlah penghambat. Justru sebaliknya, itu adalah fondasi utama bagi kemajuan yang bisa melindungi kita semua. Perang melawan musuh tak kasat mata ini jelas akan terus berlanjut. Musuh kita akan terus berevolusi jadi lebih pintar dan lebih kuat. Pertanyaan besarnya adalah, apakah cara kita berpikir juga sudah berevolusi cukup cepat untuk menghadapi mereka?